wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin para ummahat, ibunda semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya ibunda semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, barokah Bu ya. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan berbagai macam kebaikan oleh Allah Ta'ala, yang kalau kita menghitung nikmat Allah, rasa-rasanya tidak pernah mampu kita menghitungnya. Ibunda sudah menghitung nikmat Allah, Bu? Sudah pernah enggak, Bu? Belum pernah, Bu ya. Karena kalau dihitung pun juga nggak mampu kita, Bu. Ya, maka Allah Ta'ala meminta kita yang penting pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka Rasul ajarkan doa setiap selesai sholat, jangan dilupakan doa ini, kata beliau, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada mul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik ibunda, pada hari ini kita alhamdulillah telah memasuki bulan Rajab, Bu ya. Kalau bulan Rajab berarti apa yang dekat dari bulan Rajab, Bun? Ramadan ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, Allah Ta'ala berikan kita afiat, dan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan ya. Terlebih di bulan Rajab ini kan bulan haram ya, Bun ya. Maka kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala lipat gandakan, amal soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan ibadah yang wajib ataupun amalan ibadah yang sunnah ya. Mari kita buka ibunda bukunya di halaman 101 ibu-ibu. Kita akan masuk pada golongan yang ke-6. Golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kami ulangi sekali lagi ya, halamannya pada halaman 101 ya, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibunda, kalau mendengar kata takwa itu kira-kira yang pertama kali kita pahami apa itu takwa, ibu-ibu? Bun, bertakwa itu apa ibunda? Bun, bertakwa menjalankan atau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu salah satu makna takwa. Ada nggak makna yang lain ibunda dari takwa kepada Allah? Bun, kira-kira ada nggak makna lain takwa kepada Allah? Takwa itu apa kira-kira artinya ibunda? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Namun perlu dipahami ibunda, takut kita kepada Allah dengan takut dari sesuatu yang membahayakan beda nggak, Bu? Beda. Kalau ada binatang buas di hadapan kita ibunda, kalau kita takut dari binatang itu, kita mendekat atau menjauh, Bu? Menjauh ya, Bu ya, itu takut kita. Tapi kalau takut kepada Allah bukan berarti menjauh, tapi takut kepada Allah justru menjadi semangat untuk melakukan kebaikan. Itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tidak mendapatkan rahmatnya, takut tidak mendapatkan ampunannya, takut tidak mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Itu disebut dengan takwa juga, Bu. Jadi takwa ada dua maknanya, Bunda ya. Tolong ditulis, Bunda. Pertama tadi makna takwa adalah
menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau orang menjalankan sholat, maka dia berarti bertakwa. Kalau dia jalankan puasa Ramadan, berarti dia bertakwa. Kalau dia menjalankan zakat, berarti dia bertakwa. Dia jalankan haji ke Baitullah, dia bertakwa. Kalau dia tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, membunuh, meminum khamar, dan seterusnya, itu berarti dia bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu apa? Menjalankan yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu mana pertama, Bunda, ya? Baik. Mana yang kedua apa tadi takwa, Bu? Rasa takut kepada Allah, takut tidak mendapatkan ampunannya, takut tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya karena orang takut kepada Allah, dia menjauh apa mendekat, Bun? Pasti dia akan mendekat. Tapi kalau kita takut dari binatang yang membahayakan, dari bahaya sesuatu, pasti kita akan menjauh. Itu ada api besar di hadapan kita. Ibu-ibu kira-kira ngedeket apa ngejauh, Bu? Kenapa ngejauh, ibu-ibu? Kalau deket, ibu-ibu, ya insya Allah, Bu. Apa insya Allahnya, Bu? Ya kebakar kita, Bu. Ya, jangan ibu-ibu katakan begini, Ustadz udah biarin aja, takdir Allah aja deh. Ya, namanya orang memahami takdir itu, Bunda, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau kita tahu di situ membahayakan, memahami takdir yang benar berarti adalah kita cari tempat yang lebih aman. Pahami, Bunda, ya? Jadi takdir itu juga berarti adalah orang merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain, ya. Baik, dalil yang pertama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini, Bunda, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Silakan Bu Sadah, silakan dibaca terjemahannya. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik, tolong diperhatikan Ibunda. Bala man awfa, dan apabila mereka telah berjanji dan memenuhi janji mereka, wattaqa, dan mereka bertakwa kepada Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bun, ya Allah telah sebutkan dua hal di situ, Bunda, ya. Orang yang menepati janjinya dan orang yang bertakwa. Ibunda punya janji kepada Allah? Kita semua punya janji kepada Allah? Punya apa janjinya, ibu-ibu? Bun, apa janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ibadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau ibunda tunaikan itu, Bunda, berarti ibunda telah memenuhi janjinya kepada Allah. Ada nggak janji kita yang lain juga, Bu? Janji kepada Allah, ibunda dulu, ya. Ada nggak janji kita kepada Allah yang lain? Ada. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini termasuk doa apa, Bunda? Doa iftitah. Ya. Salah satu doa iftitah yang terbaik yang disunnahkan Nabi SAW dibaca, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada enggak doa iftitah yang lain daripada ini? Ada, Bu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Silakan ibu dah mau pilih doa yang pertama boleh, doa yang kedua juga boleh. Ibu-ibu pilihnya doa yang mana, Bu? Yang pertama, Bunda, ya. Allahu akbar khabiran walhamd. Karena dari dulu, dari kecil sampai sekarang ya itu doanya, Bu. Ya, Bu, ya. Yang dimelekat di benak kita kan itu, Bu. Tapi nanti Bunda kalau anaknya doanya berbeda, jangan disalahin ibu-ibu, ya. Karena anak SD Islam sekarang tuh, Bunda, diajarin sama gurunya bukan Allahu akbar khabiran, ya, Allahumma ba'id baini, Bu. Usah perhatikan sekolah-sekolah Islam sekarang yang diajarkan di gurunya itu, Bunda, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Nanti sampai rumah jangan berdebat sama anaknya, Bu. Ya, enggak usah, Bu. Biarkan aja dia berdoa pakai yang diajarkan sama gurunya. Toh sama-sama adalah ada dalilnya dari Nabi. Ya, Bu, ya.
Yang pakai doa Allahu Akbar kabiran boleh, yang pakai doa Allahumma ba'id baini wa baina khataya juga boleh. Yang gak bagus yang mana, Bun? Yang gak baca iftitah, Bu. Ya, Bu ya. Jadi yang gak bagus yang gak baca iftitah, silakan baca doa Allahu Akbar kabiran boleh, Allahumma ba'id baini wa baina khataya juga boleh. Karena ada ibu-ibu ta'lim, ibu-ibu berdebat sama anaknya gara-gara doa tadi, Bu. Bahkan dia nyalahin sekolahnya, Bu. Oh, sekolahnya ini begini-begini. Karena diajarin doa yang berbeda sama amalan ibunya, Bu. Nah, ini menandakan tidak bijak, menandakan tidak lapang. Ya, Bu ya. Padahal Islam memberikan kita banyak pilihan-pilihan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di dalam doa iftitah tadi ada kalimat inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi ta'ala, aku niatkan semua semoga mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Berarti ini kita berjanji Ibunda, semua bagian hidup kita mulai dari kita bangun sampai kita istirahat lagi, itu semua diniatkan menjadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibunda jangan dilihat ibadah itu cuma sholat. Jangan lihat ibadah cuma puasa. Jangan lihat ibadah cuma zikir. Jangan lihat ibadah itu cuma melakukan ibadah ritual, Bun. Ada ibadah Ibunda yang mungkin kita tidak sadari, tapi itu ternyata ibadah kita kepada Allah. Betul, Bu? Apa kata Imam Syafi'i? Jadikan semua langkahmu, gerakmu, diammu itu menjadi ibadah kepada Allah. Ngantar anak itu Ibunda ibadah nggak, Bu? Ibadah. Jemput anak dari sekolah, Bu? Ibadah. Berarti ibu-ibu ibadahnya berapa kali, Bu? Oh, banyak, Bu. Masya Allah. Iya, Bu ya. Ke pasar, Bu, ibadah. Masak, ibadah. Nyuci, ibadah. Ngepel, ibadah. Semua jadi ibadah, Bu. Kalau dinawaikan, kalau diniatkan karena Allah, Bu. Jadi persepsi ibadah itu jangan sempit, Ibu-ibu ya. Jangan ibadah itu dikira cuma apa, Bu? Sholat, baca Quran, zikir, cuma itu ibadah, jangan, Bu. Ya. Menghormati suami ibadah, memuliakan suami ibadah, menyayangi anak-anak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ibu-ibu itu ibadahnya paling banyak itu, Ibu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ibadahnya ibu-ibu mah luar biasa. Contoh lihat nanti Ramadan, Bu. Bu, perempuan itu mungkin sedikit ibadah Ramadannya, tapi pahalanya banyak, Bu. Contoh, saya contohkan Ibunda. Bu, yang masak sahur siapa, Bu? Istri, Bu. Bangunnya berapa, Bu? Ya nggak mungkin kan bangun jam 4, jam 3 udah pada bangun. Ya, sudah siap masak, kemudian sudah disiapin hidangan, baru kita bangunkan pasangan kita untuk sahur, Bu. Bun, Ibunda nyiapin makanan sahur, itu pahalanya luar biasa, Bu. Ya, Bu ya. Waktu mau berbuka udah siapin berbukanya. Pahala buat seorang wanita, Bu. Jadi sekali lagi bisa jadi ibadah itu tidak hanya didapatkan dari ibadah mahdhah, tapi ibadah di luar daripada yang mahdhah. Melayani suami, memberikan makanan, memberikan sahur, memberikan apa tadi, Bu? Berbuka, itu bisa jadi ibadah kepada Allah. Itu mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karenanya sebenarnya ibu-ibu ini masuk surga nggak terlalu berat amalannya, Bu. Betul nggak, Bun? Betul nggak, Bun? Ibunda mau tahu hadisnya? Mau tahu hadisnya, Bu? Kalau Ibunda amalin hadis ini, Bun, gampang masuk surga, Bu. Nggak sulit bagi perempuan masuk surga, Bu. Dan silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan, Bu. Apa amalannya kata Nabi? Pertama, idza shallat khamsaha, kalau wanita itu salat 5 waktu. Rasul nggak sebut qobliyah ba'diyah. Rasul tidak sebut tahajud. Rasul tidak sebut salat duha. Tapi Rasul cuma mengatakan, kalau wanita sholat, dia jaga 5 waktunya dengan baik. 5 waktu itu wajib apa sunnah, Bu? Jadi seorang wanita kalau dia fokus saja pada ibadah yang wajib, udah cukup kata Rasul. Ya, Bu ya? Baik. Yang kedua kata beliau, wasamat ramadaha, puasa Ramadan. Rasul nggak menyebutkan puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Rasul tidak menyebutkan puasa Ayyamul Bid. Rasul tidak menyebutkan puasa Dzulhijjah. Rasul tidak menyebutkan bulan Muharram. Rasul tidak menyebutkan puasa Rajab. Tapi yang beliau sebutkan cuma wasamat ramadaha,
wanita itu dia puasa Ramadan. Berarti itu adalah puasa yang apa? Wajib. Rasul nggak sebut sunnah, Bu. Wa ata'at ba'laha, kemudian ia taat, patuh kepada suami, tidak membantah, tidak melanggar, ya, hormat, taat kepada suami pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, Bu ya. Itu kuncinya, Ibu. Kalau ibunda taat, patuh, tidak melanggar, tidak mengabaikan hak suami, maka Allah Ta'ala berikan jaminan. Wa hafizat nafsaha, kata Nabi, dan ia menjaga dirinya dengan baik. Udkhulil jannah, kata Rasul, masuk surgalah engkau dari pintu mana saja yang kau inginkan, Bu. Berarti ibu-ibu ini masuk surganya mudah, Bu. Betul nggak, Bu? Mudah nggak, Bun? Mudah nggak? Kok ibu-ibu pada senyum sih? Coba Ustaz mau tanya sekali lagi, ibu-ibu masuk surga mudah nggak? Mudah. Mudah kan, Bu? Enggak, kalau Ustaz justru melihat berbeda, Bun. Yang banyak masuk neraka itu ibunda adalah karena tidak mensyukuri suami. Tapi kalau dia sudah ibadahnya bagus, sholat dia jaga, puasa Ramadan dia jaga, dia taat kepada suami, kemudian ia jaga kehormatannya, dijamin wanita itu adalah apa? Masuk surga. Atau mana hadis yang banyak masuk neraka itu perempuan adalah wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah. Paham, Bu? Karena memang kalau kita lihat di dunia ini, ibunda mayoritasnya muslim apa non-muslim, Bu? Coba Ustaz tanya nih, Bun. Ini aja udah beda jawabannya, Bu. Bu, mayoritasnya di dunia ini, jangan lihat Indonesia, Bun. Mayoritas di dunia ini muslim apa non-muslim, Bun? Muslim apa non-muslim? Non-muslim. Kalau di Indonesia, ibunda pasti ibu Indonesia bilang muslim mayoritas, Bun. Bu, India itu ibunda berapa jumlah rakyatnya, Bun? Bu, 1,5 miliar, Bu. 1,5 M tuh rakyatnya, Bun. Ya muslim berapa, Bun? Muslimnya India itu, bunda, mencapai hampir 200 juta, Bun. Tapi prosentasenya dari mana, Bu? Dari 1,5 M. Berarti muslim di sana masih apa, Bu? Minoritas. Betul nggak, Bu? Kita memang kalau di Asia Tenggara, insya Allah muslim mayoritas. Paham, Bunda? Berarti makna hadis Nabi SAW, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, kata para ulama hadis, maknanya adalah wanita-wanita yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Dan jumlah mereka banyak, Bu. Paham, Bu? Tapi ibu-ibu soleh hadis ini ada insya Allah deh. Ya, Bu ya. Insya Allah min ahlil jannah. Ya, Bu ya. Ya, baik. Berarti artinya ada tafsiran hadis tersebut, ibu-ibu. Karena kalau ibunda berpatokan dengan hadis tadi, nanti ibu-ibu banyak yang berkecil hati. Ya Allah, kita udah sholat, udah ibadah, tapi kok jadi masuk neraka jadinya. Itu ternyata kebanyakan maksudnya wanita yang tidak beriman. Wanita yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ucapkan la ilaha saja dijamin masuk surga, Bun. Paham, Bun? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa saja wanita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, Allah Ta'ala jamin baginya al-jannah. Ya. Jadi hadis tadi itu ada tafsiran tersendiri, ibunda. Ya. Paham, Bun? Baik, berarti wanita itu, bunda, masuk surga lebih mudah nggak, Bu? Lebih mudah nggak, Bu? Ibu-ibu masih pada bongong. Bun, wanita masuk surga mudah nggak? Mudah. Gimana caranya? Kata Rasul ada 4 tadi. Sholat 5 waktu dia jaga dengan baik. Puasa Ramadan dia jaga dengan baik. Dia taat kepada suami, tidak membantah kepada suami. Kemudian yang keempat adalah yaitu menjaga kehormatannya dengan baik. Allah Ta'ala jamin baginya masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan Rasul tidak menyebutkan ibadah sunnah. Rasul hanya meminta ibadah wajib. Makanya mohon maaf ibunda, kalau ada wanita, ibu-ibu atau seorang istri terlewat sholat tahajudnya, husnudzan aja suami, Bu. Oh, mungkin dia capek ngurusin anak. Oh, mungkin dia capek ngurusin keluarga. Jadi husnudzannya begitu. Bisa jadi cara Allah Ta'ala memuliakan wanita begitu, Bu.
Jadi Allah Ta'ala meminta hanya ibadah-ibadah yang wajib. Tapi kalau bisa menambah dengan sunnah, alhamdulillah. Tapi Rasul hanya memfokuskan wanita itu adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah. Ya, karena laki dan perempuan beda, Bu. Kalau laki-laki kan ibunda waktunya lebih banyak, laki-laki mungkin lebih punya kewajiban lebih besar. Kalau perempuan itu ibunda diperintahkan nggak banyak sama Allah. Ya, Bu ya. Jihad aja nggak ada pada perempuan. Betul nggak, Bu? Ada nggak perempuan wajib berjihad? Nggak ada. Bahkan jihadnya seorang perempuan, kata Nabi, berhaji dan berumroh. Jadi ibunda nggak perlu ke medan perang ibunda. Ibunda berangkat haji, berangkat umroh. Kata Rasulullah SAW, pahalanya setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihadnya perempuan tuh, Bu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu tadi ayat yang pertama di surat apa? Ali Imran ayat 76. Baik, ayat yang berikutnya surat Taubat ayat yang ke-7. Silakan Bu Sadah bisa dibaca terjemahannya. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula kepada mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Baik, ini ayat berbicara ibunda antara hubungan seorang muslim dengan orang dari Islam. Dalam satu aturan negara ibunda, kalau di dalam negara itu bunda ada warga non muslim, wajib saling menghormati. Betul, Bu? Betul, Bu? Bun, boleh nggak kita ganggu agama orang? Nggak boleh. Ya, Bu ya. Dalam sejarah Islam ibunda, dulu di Madinah itu bunda hidup warga Yahudi, hidup orang-orang Nasrani, hidup orang-orang Majusi, dan mereka hidupnya aman di bawah lindungan Islam. Nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Ada orang non muslim ibunda, orang kafir lewat di depan rumah kita, boleh nggak ditabokin, Bu? Nggak boleh. Boleh nggak kita gangguin? Nggak boleh. Dia mau berangkat ibadah ke tempat ibadah mereka, jangan disakiti. Itu toleransi dalam beragama itu, bunda. Ya, itu makna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Silahkan engkau sembah apa yang kalian sembah dan kami menyembah apa yang kami sembah. Dan kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga jangan menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum. Agama kalian jalankan sesuai dengan keyakinan kalian dan agama kami yakinkan dan kami jalankan sesuai keyakinan kami. Berarti Islam tidak boleh apa, Bun? Memaksakan agama kepada pemeluk lain. Contoh yang kedua, ibunda. Dalam sejarah Islam ada sahabat Rasul namanya Umar bin Khattab. Pernah dengar nama Umar bin Khattab, Bu? Pernah, Bu? Kenal ibu ya? Kenal yang Bu? Umar bin Khattab. Umar ini ibunda yang menaklukkan Palestina. Dulu Palestina itu di bawah kekuasaan Romawi, ibunda. Ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Palestina itu ibunda hidup warga Yahudi, hidup warga Nasrani dan hidup Muslim di situ, Bu. Dan Umar bin Khattab ketika menaklukkan wilayah itu ibunda, apakah kemudian setelah menaklukkan Umar memaksakan orang-orang Yahudi masuk Islam? Tidak. Apakah Umar memaksakan orang Nasrani masuk Islam? Tidak. Bahkan dikasih kebebasan menjalankan agamanya masing-masing, Bu. Maka ibunda kalau ke Palestina, ibunda jangan heran di sana, bunda, ada sinagog, ada gereja, ada masjid. Sinagog kita apa, Bun? Bun, sinagog kita apa, Bun? Tempat ibadahnya orang Yahudi. Kemudian gereja, tempat ibadahnya siapa? Orang-orang Nasrani. Masjid, tempat ibadahnya orang-orang Muslim, orang-orang mukmin. Dan mereka hidup damai berdampingan satu di antara mereka, Bu. Kapan Palestina itu menjadi ribut? Kapan Palestina menjadi kacau? Setelah Yahudi membuat satu gerakan organisasi namanya Zionisme. Paham, Bu? Inilah kemudian Zionisme ini, bunda, yang membunuh orang-orang Muslim, orang-orang mukmin di Gaza. Dulu sebelumnya mereka hidup berdampingan, ibunda. Bahkan warga Yahudi yang datang dari Eropa, Aksanazi namanya, masuk ke Palestina, diterima oleh orang Palestina dengan baik. Ibaratnya begini, Bun.
Orang pendatang datang ke Palestina, penduduk lokal itu Bunda memberikan tanahnya, memberikan tempatnya ibu-ibu ya. Tapi ternyata begitu pendatang ini sudah punya power, punya kekuatan, penduduk lokalnya diapain Bun? Digusur, penduduk lokalnya dizalimi. Ini yang sekarang terjadi di Gaza itu Bun. Paham Bun ceritanya Bun? Jadi dulu mereka hidup damai itu Bu, Muslimnya ada, Yahudinya ada, Nasrani, dan tidak pernah saling mengganggu satu dengan yang lain. Karena kenapa? Islam mencontohkan tentang toleransi. Tapi toleransi jangan kebablasan Bun. Nah di kita sekarang toleransi itu kebablasan. Contoh nih Bun, usah contohin ya. Orang menggunakan simbol agama lain yang dipakai oleh seorang Muslim, itu namanya toleransi kebablasan Bun. Terjadi enggak? Terjadi. Pada saudara kita Muslim, Ibunda menggunakan atribut-atribut non-Muslim. Itu enggak boleh dalam Islam itu Bunda. Itu bukan toleransi Bunda. Toleransi itu adalah hormati agama lain, berikan kebebasan kepada agama lain, jangan saling mengganggu dalam ibadah. Itu namanya toleransi dan Islam sudah membuktikan. Tidak boleh ganggu orang dalam ibadah, tidak boleh menyakiti orang yang sedang beribadah kepada Tuhannya, ya. Karena kita toleransi, ya. Lakum dinukum, tapi tidak berarti kemudian kita masuk di situ Bun, ya. Masuk apa namanya Bun? Kalau istilah kita itu Bunda, jangan ikut nimbrung di situ Bu. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Ya Bu ya. Itu toleransi bukan demikian, tapi toleransi itu adalah lakum dinukum. Baik, apa firman Allah? Tolong diperhatikan kalimatnya. Fastaqimu lahum, maka berbuat baiklah sebagaimana mereka berbuat baik kepada kalian. Selama mereka menepati janji, maka kalian tepati janji. Jadi kalau ada perjanjian antara kaum muslimin dengan non-muslim, kalau mereka menjalankan perjanjiannya itu adalah dengan baik, maka kalian juga balas dengan kebaikan. Paham maknanya Bunda? Berarti Bunda, dalam ikatan bermasyarakat, saling menjaga lingkungan, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasul di kota Madinah dulu Bu. Dulu di Madinah itu jangan dikira Muslim semua hidup Bun. Di situ dulu orang Yahudi. Dulu kami pernah berkunjung ke satu istana Bun di Madinah, tapi sana udah hancur Bun. Itu namanya Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi di Madinah. Dulu waktu kami kuliah itu Bunda, kita dikasih jalan-jalan di kota Madinah, ya. Tetapi ini jarang dilewati oleh jamaah umroh Bun. Namanya Istana Ka'ab bin Ashraf. Itu salah satu tokoh Yahudi yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sisa istananya Bun, peninggalannya Bun. Ya, berarti dulu di Madinah itu ada orang-orang apa? Yahudi. Ada Khaybar, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada dari Bani Mustalik. Mereka baru diusir dari kota Madinah ketika mereka berencana membunuh Nabi. Maka turun surat Al-Quran namanya surat Al-Hasyr. Hasyr itu apa? Pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Karena kenapa? Karena ingin membunuh Nabi. Padahal Nabi memperlakukan mereka dengan baik, memperlakukan mereka seperti kaum muslimin, jangan diganggu, jangan disakiti. Saking hebatnya syariat Islam. Sekarang kita balik Bun. Kita balik ibu-ibu ya. Kalau umat Islam hidup di bawah ya negara yang mayoritasnya non-muslim, bagaimana keadaan orang Islam? Coba Bu, Ustadz ulangi sekali lagi pertanyaannya Bun. Kalau tadi umat Islam menjadi pemimpin, penguasa, dan di kepemimpinan itu ada non-muslim, pasti non-muslim aman Bun. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, hormati agamanya Bu. Tapi sekarang kita balik analoginya segini Bun. Kalau yang menjadi penguasa itu non-muslim, atau yang berakidah bukan Islam, tapi rakyatnya itu ada yang muslim tapi minoritas. Kira-kira keadaan muslim ini aman nggak Bu? Nggak aman. Dimanapun itu Bunda, seringkali nggak aman Bu. Di Rohingya namanya Bun, di Myanmar Ibu, dibantai Bu. Hanya gara-gara beriman kepada Allah. Tapi kalau berada di bawah naungan Islam Bunda, pemimpin Islam, dijamin keselamatan mereka Bu. Berarti siapa yang paling toleransi sebenarnya dalam beragama itu Bun? Itu bukti sejarah loh Ibunda ya, bukan apa omon-omon Bu ya, apa omon-omon Bun? Apa omon-omon, bukan omon-omon Bu. Ya? Tapi bukti sejarah kalau umat Islam jadi pemimpin, non-muslim pasti aman. Tapi kalau non-muslim yang mendominasi, yang muslim, yang minoritas belum tentu aman Bu.
Dan ini terbukti dalam banyak kejadian sejarah-sejarah dalam peradaban manusia. Karena kenapa? Islam itu ibunda sangat mengutamakan hablum minan nas. Lakum dinukum. Ini ayatnya tadi bun ya. Fastaqimu ilai, kalau mereka ya berbuat kebaikan, berbuat lurus, maka kalian juga harus berbuat lurus kepada mereka. Ya. Berarti kalau non muslim itu menghormati agama kita, maka kita juga menghormati mereka, Bu. Dalam arti kata ibunda, ada nggak non muslim yang Muhammad ibunda menghormati Islam? Banyak, Bu. Ya, dia hormat kepada ulama, dia hormat kepada Islam dan tidak pernah mengganggu Islam ibunda. Maka non muslim seperti ini bunda dimuliakan, Bu. Dihormati. Ya, karena dia menghormati apa? Islam. Tapi kalau sudah menodai Islam, sudah menghina Al-Quran, menghina hadis, menghina Islam, maka ini yang disebut dengan kafirun harbi. Ini yang disebut kafir harbi itu, Bun. Ya, jadi yang kita musuh itu bunda, itu orang yang memusuhi Islam. Tapi kalau non-muslim dia bagus agamanya dan dia menghormati akidah Islam, kita juga wajib apa, Bu? Hormati. Contoh ibunda begini deh. Ibunda ada nggak punya tetangga non-muslim, Bu? Banyak ya, Bu ya, kiri kanan kita ibunda. Bun, kalau dia berbuat baik kepada kita, menghormati kita, dan tidak mengganggu agama kita, wajib kita berbuat baik kepada dia. Jangan disakiti, jangan dizalimi. Karena ini perintah Al-Quran. Kalau mereka berbuat lurus, maka kalian berluruslah kepada kalian. Tapi kalau sudah menyangkut agama, sudah menyangkut akidah, mengganggu akidah Islam, ini yang kita musuhi, Bu. Ini yang disebut dengan kafirun harbi. Paham, Bun? Jadi non-muslim itu jangan dibenci, Bun, kalau mereka baik. Kalau mereka tidak mengganggu agama kita, dan ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat berikutnya ibunda adalah surah berikutnya adalah yaitu surah At-Taubah ayat yang keempat. Silakan, Bun. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu patuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bun, orang musyrik, non-muslim, tetapi dia melakukan perjanjian baik dengan Islam, maka perlakukan dengan baik juga, Bu. Berarti apa artinya, bunda? Kalau mereka baik, kita lebih baik. Kalau mereka menghormati agama kita, dia tidak menyakiti syariat Islam, maka kita wajib untuk menghormati. Itulah toleransi itu, bunda, begitu, Bu. Ya. Ustaz punya tetangga Muhammad Bun non-muslim di samping rumah Ustaz sebelah kanan, ya. Itu ibunda, karena dia orangnya baik, kita wajib berbuat baik, Bu. Ya. Bahkan terkadang dia suka nanya tuh, ya, kepada uminya, itu abinya sering ke Mekah ngapain? Ya, dia mulai tanya-tanya itu, Bu, tawaf itu apa, ya, sa'i itu apa, ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa menjadi jalan apa, Bu? Jalan hidayah. Ya, Bu, ya. Kan kita nggak tahu hidayah Allah Ta'ala datang dengan cara Allah, Bu. Ya. Kalau ada makanan, kita berbagi, Bu. Siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada dia, ada jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tugas kita nggak harus menceramahi dia, Bu. Tapi dengan akhlak, dengan perilaku, dengan contoh yang baik, mudah-mudahan suatu saat dibukakan pintu hidayah oleh Allah Ta'ala. Orang dapat hidayah itu biasanya bertanya dulu, Bu. Apa sih itu Ka'bah? Apa sih itu Mekah? Apa sih itu Madinah, kan, Bu, ya? Dari itulah mungkin kemudian nanti Allah Ta'ala membukakan apa, Bu? Hidayah hatinya, Bu. Ya. Bukankah ada orang ibu-ibu hanya gara-gara mendengar azan dapat hidayah Allah, Bu? Pernah dengar nggak di Eropa, ibunda? Di Eropa sana ibunda dapat hidayah Allah karena dengar azan. Lah di kita ada orang ngaku muslim komplain karena azan terdengar dari masjid. Ini kan repot ini, ibu-ibu, ya. Seorang muslim komplain karena mendengarkan azan, suara azan dari masjid. Di luar sana, di Eropa sana, ibunda, orang masuk Islam gara-gara mendengarkan azan. Allah Ta'ala kasih hidayah, ibunda. Karena hati manusia itu kan berubah-ubah, Bu. Maka disebut dengan qalbun. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kalau ada non-muslim, mungkin tetangga kita ibunda, doakan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah Ta'ala lembutkan hatinya, dibalikkan hatinya untuk mendapatkan keimanan, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua ibunda dengan apa, Bu? Bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang baik. Dan ini yang diajarkan di dalam ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka berlaku lurus, maka berlaku luruslah kepada mereka, ya. Kalau mereka berbuat baik kepada kalian, firman Allah, maka kalian juga mesti berbuat baik kepada mereka. Kan mereka ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik, ayat berikutnya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 34. Silakan, Om. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang itu untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, ayat berikutnya surat Yunus ayat 62 dan ayat 63. Ya, silakan, Bun. Ingatlah. Iya. Ya, silakan, Bun. Ya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Baik, tolong ditulis ibunda, siapa wali Allah itu ibunda? Kalau pernah dengar kata wali ibunda, jangan dibayangkan orang yang bisa terbang, jangan dibayangkan orang yang bisa berjalan di atas air, kata para ulama. Tapi wali Allah itu ada dua karakternya, Bun. Ya, wali Allah itu ada dua golongan. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Ya, siapa saja yang beriman kepada Allah, mengimani Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, maka dia adalah wali-wali Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka loyalitas kita itu kepada sesama mukmin, Bun. Ya, Bu, ya. Bun, kita kalau kepada saudara, kepada orang beriman, ya Bunda, saling memuliakan. Ya. Bun, makanya kenapa kita dinamakan bersaudara, Bu? Bun, Ustaz mau tanya, kalau disebut bersaudara itu apa dalam benak kita, Bun? Seorang mukmin itu bersaudara. Apa artinya bersaudara itu, Bun? Bun. Baik, saudara. Baik, kalau disebut orang mukmin itu bersaudara, kira-kira filosofinya bersaudara itu apa, Bu? Bun, bersaudara. Bu, paham kan pertanyaan Ustaz, Bun? Ayatnya kan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara, ya. Kira-kira bersaudara itu apa? Kira-kira hikmahnya disebut bersaudara, Bun? Bun, yang namanya bersaudara itu saling menghormati. Yang namanya bersaudara pasti dia saling memuliakan, Bu. Makanya mukmin dengan mukmin yang lain saling memuliakan, saling menghormati, saling mendoakan. Itu bersaudara, Bun. Baik, yang kedua, Bun. Yang namanya bersaudara itu, Bunda, kalau dia ada salah, kalau ada kekhilafan pada saudara kita, apa yang kita lakukan, Bunda? Tutupi kesalahannya, lihat kebaikannya, Bu. Itu orang beriman tuh, Bu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Paham ibu-ibu ya? Jadi wali Allah cirinya adalah orang-orang yang beriman, yang membangun keimanannya dengan persaudaraan. Ya. Walaupun berbeda latar belakang, walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, tetapi dia disatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Coba di majelis ta'lim ini Bunda Ustadz mau tanya, apakah semua dari suku tertentu Bunda? Beda-beda kan, Bu? Betul, Bu? Ada dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, ada dari Kalimantan, ada dari mana lagi, Bu? Dari mana, Bu? Dari Aceh. Siapa dari Aceh, Bu? Kok sebut kenceng Aceh, Bu? Ada orang Aceh di sini, Bu? Ya, Tamiang ya, dari Tamiang, Bun, atau dari Gayo, Bu? Ah, Banda Aceh. Banda Aceh yang kena musibah itu di Tamiang sama di apa namanya di Gayo sana, Bun, ya. Itu daerah itu indah, Bu, ya. Itu ibu-ibu yang kena musibah itu adalah, kalau Bunda search di Google, Bun, sebelum kejadian musibah dan setelah kejadian musibah 180 derajat bedanya, Bu.
Itu daerah-daerah bagus semua Bunda, mulai dari Aceh, Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat tuh Bun. Itu daerah dilewati oleh pegunungan namanya Bukit Barisan nih Bunda. Itu daerahnya Masya Allah, indah betul Bu. Tapi lihat ketika terjadi musibah nih Bunda, 180 derajat berubah Bu. Ya, makanya alam itu, Bunda, alam itu kalau dijaga, dia memberikan kebaikan kepada manusia Bu. Tapi kalau manusia tidak menjaga alam, tidak menjaga itu hutan, tidak menjaga itu karunia Allah, ya ini yang terjadi Bun sekarang. Musibah Bu. Ya, tapi yang kita sayangkan itu adalah, yang kita sedihkan adalah yang tertimpa musibah, betul Bu ya? Ya Allah. Itu informasinya Bunda, musibah yang terjadi ini Bunda melebihi daripada tsunami Bun. Ya, dampaknya Bunda ya, dampaknya itu yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, itu melebihi daripada apa Bu? Kejadian tsunami Bun. Ya, kita doakan saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran, Allah Ta'ala memberikan ampunan. Yang meninggal dunia insya Allah syahid Bu. Ya, tapi yang kita sedihkan itu adalah ada ulah tangan manusia yang merusak lingkungan Bun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, ketika lingkungan itu dirusak, hutan itu dirusak, dibabat habis si Bunda, itu berdampak kepada yang lainnya Bun. Ya, makanya sebenarnya Bunda kita disuruh jaga alam aja Bu. Makanya kata Rasul, kalau tahu besok terjadi hari kiamat kata Nabi, di tangan ada benih, tolong benihnya diapain Bu? Ditanam. Pertanyaan kita Bunda, kenapa Rasul menyuruh tanam benih Bun? Kenapa Bu? Bu, kira-kira apa maknanya Rasul? Kalau besok terjadi hari kiamat, di tanganmu ada benih, tanamlah itu kata Nabi SAW. Kira-kira apa maknanya Ibu? Jangan pernah merusak lingkungan, tapi justru lakukanlah penanaman sebagai penjaga daripada alam semesta ini. Ustaz mau tanya, di Jazirah Arab itu ada nggak pepohonan Bu? Nggak ada. Tapi Rasul berpesan, kalau engkau memiliki benih, tanam itu kata Nabi SAW. Padahal beliau hidup di gurun padang pasir Ibu ya. Itu kan sebenarnya hadis itu relevan dengan daerah yang banyak tanaman Bu. Ya, daerah Katulistiwa itu Bunda. Jadi Katulistiwa itu unik Bunda. Kalau dijaga lingkungannya, hutannya, alamnya, kebaikannya luar biasa Bu. Gemah ripa, loh jinawi Bu. Orang Arab aja kalau ke Indonesia bilangnya apa Bu? Surga Bu. Ya Bu ya. Jannah, jannah ya. Berarti kalau ibu jannah itu ibu siapa Bu? Ibu surga ya, ibu jannah itu. Ada ibu jannah siapa ibu jannah di sini? Ada ibu jannah? Ibu surga Bu. Ya. Itu kalau orang Arab itu datang ke Indonesia bilang apa? Indonesia ini qit'atun minal jannah. Itu adalah bagian surga yang Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini Bu. Nah ini yang pertama tadi Bu ya. Jadi wali Allah Ta'ala itu orang beriman ya. Yang kedua, siapa wali Allah Ta'ala itu Bunda? Alladzina yattaqun, orang-orang yang menjaga ketakwaannya. Dia jaga ibadah wajibnya, dia jaga ibadah sunnahnya. Alladzina yattaqun, orang-orang bertakwa kepada Allah. Dia jaga ibadah wajibnya, salat wajibnya, dia jaga juga ibadah salat sunnatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia akrab dengan ayat Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran, dia berzikir kepada Allah. Dia memberikan kebermanfaatan dalam hidup ini dengan hartanya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah Bu. Jadi wali Allah itu nggak mesti bisa terbang Ibu. Wali Allah nggak mesti bisa berjalan di apa Bun? Di atas air Ibu ya. Ya, tidak mesti bisa kalau kebacok dengan apa Bu? Dengan pisau, dengan belati nggak kebacok tuh bukan wali Allah Bu. Wali Allah yang beriman dan yang bertakwa, itu wali Allah Bu. Nah berarti siapapun yang dia ingin menjadi wali Allah, syaratnya dua tadi Bun. Syaratnya pertama apa Bun? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian berikutnya Bunda. Ayat berikutnya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Silakan Bunda. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui dari mana-mana. Baik, Allah Ta'ala firmankan Ibunda, yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah bukan karena warna kulit, Bu.
Karena orang jangan membedakan orang karena warna kulit, Bu ya. Jangan rasis sih Bunda. Rasis itu apa Bunda rasis? Membedakan orang karena ras. Oh dia ini warna kulitnya hitam, oh ini dia kulitnya putih. Islam tidak melihat pada warna kulit. Betul nggak Bunda ya? Dulu di zaman Nabi ada nggak ya warna hitam Bu? Ada. Siapa Bu? Tahu dari mana Bilal Bu hitam Bu? Dari mana tahu Bu? Bu, dari sejarah ya. Siapa namanya Bun? Bilal bin Rabah. Tapi Bilal itu Bunda ada menarik di dalam sejarah hidupnya Bun. Pernah dengar nggak riwayatnya Bilal? Setelah wafatnya Nabi Bunda, Bilal pensiun tidak lagi mau menjadi muadzin. Tahu sebabnya Ibunda? Kenapa Bilal nggak mau jadi muadzin lagi? Karena setiap mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selalu terbayang Nabi Muhammad SAW dan dia tidak bisa menahan kesedihannya dan bahkan tidak bisa melanjutkan adzannya Bu. Kalau sudah menyebutkan kalimat apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lebih hebatnya lagi Bunda, Bilal itu meninggalkan kota Madinah dan tidak lagi mau tinggal di kota Madinah Bu. Kenapa kira-kira Bu? Karena kangen dengan Nabi SAW. Setiap lihat rumahnya Nabi, lihat tembok kota Madinah, itu langsung terbayang Nabi SAW. Maka Bilal itu Bunda pindah dari kota Madinah dan dia hijrah ke Syam. Syam itu Suriah Bunda. Ya. Sehingga dia wafatnya di Syam. Bayangkan, saking cintanya kepada Nabi SAW sampai tidak mau sanggup tinggal di kota Madinah. Bu. Itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang sendalnya Ibunda sudah ada di surga sebelum orangnya ada di surga. Bu. Bayangkan tuh Bu, sahabat Bilal Bu ya. Apa amalannya kata Nabi? Dia ini Bilal, setiap selesai wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Bu. Jadi Bunda kalau selesai sholat sunat, selesai berwudhu, Ibunda lakukan sholat sunat 2 rakaat. Ini amalan Bilal yang kemudian Allah Ta'ala masukkan sendalnya dalam surga mengikuti langkah Nabi sebelum orangnya mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Sahabat ini namanya siapa? Bilal. Warna kulitnya apa tadi Bu? Hitam. Tapi Bilal lebih mulia dibandingkan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bangsawan, orang terpenting, orang yang hebat. Tapi Allah Ta'ala lihat bukan pada apa namanya Bu? Pada warna kulitnya ya. Tapi Allah Ta'ala lihat pada apanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Baik bangsa Arab dan non-Arab Ibunda nggak ada bedanya Ibunda. Bangsa Arab kalau dia mulia dia baik, Allah Ta'ala berikan kebaikan. Non-Arab juga kalau dia baik, Allah Ta'ala berikan kebaikan. Bahkan ulama hadis itu kebanyakan bukan berbangsa Arab pun. Ustaz contohkan Ibunda, Imam Bukhari. Imam Bukhari orang mana Bu? Bukhara. Bukhara itu di mana Bun? Uzbekistan. Bahasanya bukan bahasa Arab. Tetapi dia tumbuh ya mencintai hadis Nabi, belajar bahasa Arab dan jadi ulama hadis. Imam Tirmidzi orang Turmuz, itu orang Uzbekistan juga Bunda, bukan orang bangsa Arab Bu. Imam Naisaburi bukan berbangsa Arab. Imam Samarkandi bukan berbangsa Arab. Ibnu Rushd Al-Andalusi orang Spanyol Ibunda, bukan berbangsa Arab. Tapi dia mulia karena iman kepada Allah Ta'ala. Berarti apa makna Ibunda? Jangan melihat kemuliaan itu karena status. Jangan melihat kemuliaan karena warna kulit. Tapi mulia itu adalah karena dia beriman kepada Allah. Ini makna ayat ini Bunda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis berikutnya Ibunda, sekarang dibaca hadisnya Bunda. Hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Silakan Bun. Bun, boleh dibaca hadisnya Bun? Siapakah manusia yang paling mulia itu? Dia bersabda, mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka berkata, bukan tentang itu yang kami tanyakan kepada engkau. Dia menjawab, manusia yang paling mulia itu adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, cucu Nabi Allah, dan cucu kekasih Allah. Baik, berarti Nabi Yusuf itu siapa Bun? Nabi Yusuf itu, coba diperhatikan hadisnya. Dia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putranya Nabi Allah, putra daripada Ibrahim alaihissalam. Yusuf itu siapa bapaknya Bu? Yakub. Yakub siapa ayahnya? Ishak. Ishak siapa ayahnya? Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Yusuf itu adalah cicit daripada Nabi Ibrahim. Betul Bu? Betul Bun?
Dia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putranya Nabi Allah, putranya Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Yusuf itu adalah cicit daripada Nabi siapa? Ibrahim. Dari jalur siapa Ustadz? Dari jalur Nabi Ishaq alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu jalurnya berbeda Bunda. Dari Nabi Ismail alaihissalam baru sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nanti akan mengerucut di Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jalurnya berbeda ya. Kalau Nabi Muhammad dari garis keturunan Ismail alaihissalam, kalau Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah dari keturunan yaitu apa? Nabi Ishaq. Ini yang sering disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau disebut Il, itu artinya keturunan daripada Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Namanya Israel. Ya, orang menyebutnya Israel. Israel dalam bahasa Ibrani itu artinya hamba Allah. Israel, il itu Tuhan. Makanya il itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Tuhan atau Allah itu il artinya Bun. Berarti Israel hambanya Allah. Itu sebutannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu disebut Israel. Ya, berarti kalau Bani Israel keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang orang pakai banyak bani Bu ya. Ada perkumpulan keluarga Bani Soleh. Ya karena orang tuanya namanya Pak siapa Bu? Pak Soleh. Lalu udah mulai sekarang Ibunda. Usah perhatikan berapa majelis salim sekarang Ibunda. Ada talim keluarga itu Bunda ya. Nama majelis salimnya Bani Soleh. Ustaz tanya, kenapa disebut Bani Soleh? Oh ini Ustaz kita kumpulan keluarga besar dari Pak Soleh namanya. Ya keturunan disebut Bani siapa? Bani Soleh. Ya, orang tuanya namanya Imron, ya, punya anak keturunan cucu, ya, buyut, maka disebut apa Bu? Bani Imron. Nah, ibu-ibu mungkin mau buat pengajian juga kayak begitu nanti ya. Ya, kalau di Timur Tengah namanya Bani Israel, kalau di sini Bani apa Bu? Ada Bani Soleh, ada Bani Imron, ada Bani banyak lah. Ya, Bani itu artinya Bunda keturunan. Ya, Bani namanya Bu. Baik, dilanjutkan Bunda. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau. Beliau menjawab, tentang orang Arab terbaik yang kami tanyakan. Asal usul manusia berbeda-beda. Baik. Orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik pula di dalam Islam jika mereka paham. Baik, berarti Bunda, orang jahiliyah itu tidak semuanya buruk, kata Rasulullah SAW. Orang terbaik di masa jahiliyah, begitu masuk Islam menjadi lebih baik. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar itu baik Bun. Waktu zaman jahiliyah Ibu ya, dikenal dengan keberaniannya, dikenal dengan ketegasannya. Begitu masuk Islam, lebih baik lagi Bun. Berarti apa yang kita pahami Bunda? Islam merubah orang menjadi lebih baik. Jadi orang kalau masuk Islam itu Bunda akan menjadi lebih baik. Dan tidak sedikit Masya Allah Bun, orang yang kemudian mu'allaf, menjadi orang yang baru masuk Islam, berubah menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya Bunda. Kan banyak orang mu'alaf sekarang tuh Bunda, Masya Allah cerdas, pintar, luar biasa. Siapa yang membuat mereka cerdas dan pintar Bunda? Islam. Ini mana hadis ini Bunda ya. Baik, poin yang terakhir Bunda tolong ditulis Bunda, tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah. Tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Cirinya ada 4 Bun. Tanda-tanda orang bertakwa ada 4. Pertama adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Itu ciri yang pertama Bun. Ciri orang bertakwa. Tanda orang bertakwa pertama, orang yang memiliki rasa apa Bu? Rasa takut kepada Allah. Tadi takut Ibunda mendekat apa menjauh Bun? Mendekat selalu kepada Allah. Semangat dia beramal soleh. Itu ciri yang pertama orang bertakwa. Semangat menjalankan ibadah yang wajib. Semangat menjalankan ibadah yang sunnah. Baik, yang kedua, selalu ridha dengan pemberian Allah. Selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kalau orang merasa cukup, hatinya akan bersyukur Bu. Itu ciri orang bertakwa Bu. Selalu merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Ya. Karena Allah telah kasih nikmat begitu banyak. Makanya kita diajarkan di Sayyidul Istighfar apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur kepada Allah, Bu. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dia mensyukuri ya yang Allah Ta'ala berikan. Itu ciri yang kedua, Bu, orang bertakwa, selalu bersyukur kepada Allah. Ketiga adalah yaitu orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari berinteraksi dengan Quran. Silakan sesuai dengan target masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya baca sehari 1 halaman, 1 hari 1 ain. Ada mungkin bahkan di antara ibu-ibu ya 1 hari 1 juz misalnya, interaksi dia dengan Al-Quran. Ya, itu adalah ciri orang bertakwa, Ibunda. Orang bertakwa itu, Bunda, yang penting 1 hari mesti baca Quran. Tidak boleh dilewatkan Al-Quran. Ustaz, kalau kami datang bulan bagaimana? Nggak apa-apa, ulangi ayat-ayat surat-surat yang mudah untuk dihafal. Walaupun nanti pada membaca Quran ini bagi wanita yang datang bulan berhalangan, ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan boleh baca Quran, ada yang mengatakan tidak boleh, Bu. Ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan membolehkan baca Quran asal tidak menyentuh mushaf Al-Qurannya, Bu. Paham, Bun? Berarti kalau ibunda pakai HP atau menggunakan alat yang lainnya, misalnya di situ baca Quran, silakan boleh membaca Quran walaupun dalam keadaan datang bulan, Bu. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Haid, ya. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah selalu mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Selalu mempersiapkan apa, Bu? Bekal menuju apa? Kehidupan akhirat. Ibunda, kenapa mempersiapkan bekal, Bu? Ya, selalu mempersiapkan bekal menuju akhirat. Bun, kalau mendengar kata bekal itu apa yang kebayang, Bu? Bun, berbekal. Ibunda, kenapa siapin bekal? Biasanya kalau mau kemana kalau berbekal itu, Bu? Ini pasti healing gitu, Bu, ya. Kebayanya healing, ya, mau jalan-jalan. Mau pulang kampung, ya. Mau bepergian. Kan selalu, Bun, kalau orang bepergian siapin apa, Bu? Bekal, ya. Kalau ibu-ibu mah semua dibawa, Bu, kalau udah bekal tuh, Bu. Makanya kalau rombongan perjalanan apapun, kalau ada jamaah ibu-ibu tuh aman, Bu. Ya, stok nggak habis, Bu. Ustaz tuh kalau bimbing haji, Bu, ya, nyaris itu ibu-ibu. Kalau namanya bekal tuh ibu-ibu yang bawain tuh, Bu. Ada jamaah bawa apa namanya makanan tambahan tuh, Bunda. 1 koper isinya bekal, Bu. Ya, kentang Mustafa lah. Ya, rendang lah, ya apa namanya bawang goreng lah, nggak habis-habis ibu bekalnya ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak kan berangkat itu yang sederhana aja, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, masya Allah, bekalnya masih banyak tuh, Bu. Ya, jadi usaha nggak perlu jelasin tentang bekal, ibu-ibu, ya, karena ibu udah paham kalau udah masalah bekal, ya. Maka Al-Quran mengatakan persiapkanlah bekalmu dan sebaik-baik bekal itu apa? Ketakwaan. Berarti, Bunda, fitrahnya manusia ketika dia bepergian jauh pasti membutuhkan bekal, apalagi bepergiannya untuk kehidupan apa? Akhirat. Maka orang bertakwa itu selalu dia mempersiapkan bekal-bekalnya yang terbaik. Termasuk bekal kita hari ini adalah duduk kita di majelis ilmu, kita harapkan menjadi bekal kita yang terbaik dalam perjalanan nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, Ibunda, mungkin itu beberapa hal yang terkait tentang golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertakwa kepadanya, ya. Jadi intinya tadi takwa ada 2 maknanya, Bunda, ya. Intisarinya, pertama takwa maknanya apa, Bu? Menjalankan yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mana yang kedua takwa apa, Bun? Merasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, apakah menjauh atau mendekat? Dia akan semakin mendekat kepada Allah. Baik, kemudian tadi Bunda, Islam mengajarkan kepada siapa saja, Bu, hatta kepada non-muslim, berlaku adillah, berlaku baiklah. Kalau mereka berbuat baik, berbuat lurus, maka luruslah kepada mereka, firman Allah. Jadi nggak boleh orang zalim kepada non-muslim. Apalagi kepada muslim. Kepada non-muslim aja kita nggak boleh zalim, ya. Apalagi sesama apa, Bu? Muslim. Ya. Nah, sehingga memang ibunda kita mukmin ini, Bunda, kita jaga ukhuwah kita, ya. Mudah-mudahan ini majelis ilmu menjadi sarana untuk saling menguatkan, saling mensupport, saling membangun ukhuwah al-imaniyah, ya. Tidak melihat orang latar belakangnya apa, ormasnya apa, yang penting adalah tujuannya sama, adalah kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Ukhuwah akan terbangun dengan baik.
Baik, kemudian yang terakhir tadi Bunda, ciri orang bertakwa ada berapa Bun? Ada 4 kata Ali bin Abi Thalib. Pertama adalah orang yang merasa takut kepada Allah. Yang kedua, selalu ridha dengan pemberian Allah, selalu merasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketiga, orang yang berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah orang yang mempersiapkan amal dia menuju perjalanan yang panjang, yaitu negeri akhirat. Inilah ciri-ciri pada orang yang bertakwa kepadanya. Baik Ibunda, mungkin dari Ustadz itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti Ibunda mau bertanya, sharing, silahkan kami beri kesempatan. Ya, kami kembalikan ke MC, falyatafadhal mashkuran. Ya. Afwan. Baik. Baik. Baik, silakan Ibunda, ada yang mau bertanya, Bun? Bun, silakan Bunda. Sebelah kirinya MC ini. Ya, Masya. Oh, sebelah kanan. Kalau dari Ustadz kiri ya. Baik, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan wanita kita masuk surga dengan membaca apa Bun? Kita bilang wanita bisa masuk surga dengan bersyahadat. Iya. Apakah bukan kita dari kecil kita masukkan atau seperti apa Bun? Baik. Ini bahasannya berat ini Bun. Ya, babnya akidah Ibunda. Bun, harus kita bersyukur dulu kepada Allah dijadikan orang beriman. Ini harus kita pahami Bun. Dan jaminan dari Rasulullah SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, jaminannya al-jannah. Ini jaminan Rasul yang ngasih jaminan Bun. Man qala la ilaha illallah, siapa saja orang-orang yang mengucapkan la khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, dia pahami maknanya, ya dia ikrarkan kalimat itu, ya dia ucapkan kalimat dan dia pahami maknanya. Apa jaminannya Rasulullah SAW? Dakhalal jannah. Dia pasti, kata Nabi, masuk surga. Nah, ini kan jaminan Bun. Siapa saja yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, jaminannya adalah Allah Ta'ala masukkan dia dalam jannah. Nah, caranya bagaimana? Ada mungkin kalau dia tidak punya dosa, atau mungkin dia memiliki dosa-dosa kecil saja, Allah Ta'ala ampuni dengan amal solehnya, dan dia masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Ada orang yang berbuat dosa, kata Nabi SAW, di hari kiamat Allah Ta'ala maafkan, selain daripada dosa berbuat kesyirikan. Mohon maaf, misalnya Bunda, dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, tapi Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada dia sesuai dengan rahmat Allah, dan dimasukkan di dalam al-jannahnya, tanpa dia disiksa terlebih dahulu. Ini sesuai dengan syafaat Allah Ibunda ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ada lagi orang yang berdosa, kata Rasulullah SAW, dia dibersihkan dulu Bu. Sesuai dengan kadar dosanya Bun. Dia berbuat salah, ada dosa besar, dosa kecil dia punya Bunda, maka dimasukkan dalam api neraka Allah Ta'ala sebagai bentuk pembersihan. Baru kemudian nanti di ujungnya Allah Ta'ala masukkan dia di dalam apa? Al-jannahnya. Apa maknanya Ibunda? Intinya orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah pasti masuk surga. Tapi ada yang tanpa dihisap, ada yang dihisap dulu, ada yang bahkan kasih syafaat dulu sama Allah baru masuk surga. Ada orang yang mungkin dibersihkan dulu. Kenapa dibersihkan Ustadz? Karena surga itu tempat yang baik dan tidak dimasukkan kecuali oleh orang-orang yang orang baik. Maka dibersihkan dulu Bun, sesuai dengan kadar dan kesalahan yang dia miliki. Tapi intinya Ibunda, orang mukmin, laki dan perempuan dijamin masuk surga oleh Allah. Sehingga memang kita jangan mudah menghakimi orang masuk neraka Bu. Apalagi sesama muslim ya Bu ya. Apalagi sesama akidah Bu. Ya. Orang yang berbuat dosa saja nih, dosa besar saja dia berbuat, kata Rasul bisa saja mendapatkan syafaat Allah. Dan Allah Ta'ala ampuni selain daripada dosa apa tadi Bu? Syirik. Orang berbuat dosa besar saja Ibunda masih berpeluang mendapatkan ampunan Bun. Ya, artinya Ibunda begitu luasnya rahmat Allah. Maka di arsy itu ditulis begini Bun. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku
mendahului daripada kemurkaan. Berarti yang lebih luas rahmat Allah apa kemurkaannya, Bun? Rahmat Allah. Makanya lihatlah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Lihatlah keluarga itu dengan kasih sayang. Lihatlah saudara kita kaum muslimin dengan kasih sayang. Ada kekurangannya ibunda, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Betul, Bu? Sekarang ini media sosial itu selingkat kita disuguhkan apa, Bu? Kebencian kepada saudara sesama muslim. Padahal sama-sama sholat, padahal sama-sama puasa, padahal sama-sama kiblatnya. Cuma beda ustadznya doang, Bu. Cuma beda kelompoknya doang, Bun, tapi saling membenci. Ini ibunda problem zaman sekarang ini di media sosial itu begitu, Bu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Hanya beda ormas, hanya beda pilihan, kemudian dia membenci dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan ini ibunda yang paling dikhawatirkan Nabi SAW. Setan itu ibunda nggak bangga kalau jadikan orang nggak sholat. Setan nggak bangga kalau jadikan orang nggak puasa. Setan nggak bangga kalau jadikan orang itu apa, Bu? Tidak baca Quran. Tapi setan baru bangga, Bun, kalau memisahkan dua orang yang saling mencintai, Bu. Apa artinya orang yang menimbulkan apa, Bu? Permusuhan. Yang paling disenengin oleh iblis itu kalau orang itu bisa bermusuhan satu sama yang lain. Ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya. Kemudian saudara dengan saudara. Bisa nggak terjadi permusuhan saudara dengan saudara, Bu? Bisa, Bu. Urusan kecil, urusan sepele bisa berujung mohon maaf al-maut, Bu. Ya, kan tidak sedikit sekarang ibunda orang tersinggung sedikit, dia bunuh orang, Bu. Padahal masih bisa dibicarakan dengan baik, masih bisa dia islah, Ibu. Tapi sekarang orang kalau tersinggung sedikit menghilangkan nyawa orang, Bu. Karena tadi, Bun, setan itu memang senangnya membuat orang itu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah, Bu. Itu yang diinginkan oleh siapa, Bu? Oleh syaitan. Bukan orang yang tidak sholat, Bu. Kalau orang tidak sholat, ibunda, wah, gampang mah digoda sama syaitan, Bu. Ya, nggak baca Quran gampang, Bu. Orang baca Quran itu suka dibuat ngantuk, Bu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Gampang tuh, Bu. Ya, dibuat ngantuk kalau baca Quran, Bu. Coba kalau baca yang lain, Bu. Masya Allah, Bu. Kalau udah pegang HP, Bu. Ya, seger, Bu. Coba suruh baca Quran, Ibu. Setan pinter, Bu. Tapi bukan itu yang membuat setan bangga, Bu. Bahkan ada satu hadis mengatakan begini, setan tuh hampir-hampir putus asa, Bun, untuk membuat manusia itu adalah apa, Bu? Tidak baca Quran, tidak sholat. Tapi setan baru senang kalau sudah membuat orang itu bercerai-berai. Apa bercerai-berai? Bermusuhan, bertikai. Itu yang Bu, yang diinginkan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, ada yang lain silakan, Bu. Bu, ada yang lain, Bu? Ustaz lihat sih kalau ibu-ibu majelis di sini pintar-pintar semua kayaknya nih, Masya Allah. Ya. Ya, ada yang nanya, Bu. Bu, ada ciri orang pintar? Bu, mau tahu ciri orang pintar, Bu? Ada ciri orang pintar. Orang pintar itu cirinya begini, Bun. Kalau dikasih isyarat, itu dia paham. Ya. Kalau ditanya, dia diam, Bu. Jadi itu orang pintar, Bu. Kalau ditanya diam gitu, itu orang pintar itu, Bu, ya. Baik, ini ibu orang pintar nih, Bu. Ya, pintar banget, alhamdulillah. Baik. Silakan, ada yang lain, Bun. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, kayaknya udah pada paham insyaallah, Bundanya. Baik. Mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang kita dengar. Ya, walaupun sedikit, Ibunda, walaupun ilmunya sederhana, mudah-mudahan kita bisa amalkan insyaallah, ya, Bu, ya. Mudah menjadi ilman nafi'an, ya. Baik, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Februari itu masih ada kajian atau udah libur, Bun? Oh, tetap Ramadan kajian di sini tetap. Oh, baik, ya. Apa, Bun? Oh, iftar. Jadi kajiannya diganti jadi iftar gitu. Tapi paginya ada kajian? Enggak ada, baik. Nanti Ustadz lihat agenda ya. Kalau mungkin di awal Ramadan jangan, Bun. Kalau awal Ramadan Ustadz mungkin umroh, ya. Mungkin. Oh, pertengahan. Kalau pertengahan insya Allah mungkin bisa, insya Allah. Di hari Kamis. Oh, Sabtu ada. Nanti berkabar ya, Umi, ya. Baik. Mudah-mudahan cocok waktunya, Bun, ya. Ya, ada kajian bapak-bapaknya juga, Bu, ya. Gabung berarti, ya. Kajian bapak-bapak dan ibu-ibu, ya.
Baik, insya Allah mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan ibunda juga dimudahkan ke Baitullah, ya, berhaji, berumrah insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baiknya Allah Ta'ala mudahkan, ya. Baik ibunda, mungkin itu dari Ustadz. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin.